warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Dialog, kembali lagi dalam episode Ruang Dialog dengan saya, Aisyah Ralia Respertiwi, sebagai host pada kesempatan hari ini. Seperti yang kita tahu, media sosial memiliki dampak besar pada gaya komunikasi. Hal ini yang memungkinkan orang untuk terhubung secara global. Namun, hal ini juga dapat menyebabkan perubahan dalam cara berkomunikasi, seperti lebih banyak menggunakan singkatan dan emoji. Terkait kesehatan mental, penggunaan media sosial secara berlebihan dapat meningkatkan resiko stres, kecemasan, juga depresi karena perbandingan sosial dan tekanan untuk tampil sempurna. Tentu saja hal ini disebabkan oleh tidak lain dan tidak bukan kekuatan dari media sosial itu sendiri. Sebagai generasi yang sangat familiar nih dengan media sosial, dampak besar yang tadi disebutkan pasti sangat melekatkan pada generasi anak muda sekarang. Nah, kalian penasaran gak sih? Kenapa sih media sosial ini punya dampak dari sisi gaya komunikasi dan kesehatan mental bagi penggunaannya? Oleh karena itu, kita telah hadirkan salah satu dosen FISIP UMJ yang akan ikut berdiskusi dengan kita semua, yaitu Ibu Isi Sari Bulanageni, yang ahli nih dalam bidang media sosial dan psikologi komunikasi. Halo Ibu. Assalamualaikum semuanya, apa kabar Aisyah? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, gimana nih Bu, persepsi Ibu mengenai dampak media sosial pada gaya komunikasi dengan kesehatan mental? Apakah Ibu percaya bahwa media sosial itu dapat menciptakan tekanan sosial dan mempengaruhi persepsi diri? Oke. Sekarang saya mau tanya dulu nih. Aisyah punya akun media sosial nggak? Punya. Akunnya ada berapa? Aku ada 3 sebenarnya. Di satu sosial media yang sama atau 3 media sosial yang berbeda, 3 akun? Satu media sosial aku punya kayak fake account atau second account gitu. Oke, berarti mungkin di Instagram ada 3 akun Iya, betul. sosmed gitu ya, yang berbeda-beda. Tujuannya mungkin beda-beda ya Aisyah, makanya Iya, punya 3 ya? beda-beda. Iya. Apa tuh tujuannya kalau misalnya saya boleh tahu secara umumnya aja? Apakah misalnya yang satu untuk belanja online gitu kan, makanya follow-follownya semuanya akun-akun online shop atau gimana? Kalau untuk Kok jadi akun, saya wawancarai saya? oh iya. Ya gimana tuh Ai? Kalau untuk akun yang pertama itu aku buat kayak kebetulan aku masuknya aku ada ikut manajemen dan itu tuh untuk apa ya? Mau Sharing-sharing gitu ya. produk-produk seperti itu, Oke. masuknya kayak Untuk sharing baru di influencer pertama. gitu. Oke, Terus akun kedua, akunku itu second account, isinya ada close friend, teman-teman dekat aku semua ya, kayak gitu. close friend. Iya. Dan akun ketiga? Akun ketiga lebih close friend-nya lagi seperti itu. Close friend yang VIP gitu Iya, ya. betul banget. Nah, Jadi gak semua orang bisa mengakses. Nah, betul teman-teman. Jadi berdasarkan tadi yang Aisyah ceritakan, kenapa sih orang-orang atau misalnya bukan orang-orang ya, kalau orang-orang mungkin terlalu umum, tapi generasinya Aisyah, generasi milenial, Gen Z gitu ya. Saya juga termasuk milenial sebenarnya, milenial ujung. Tapi lebih spesifiknya kenapa Gen Z itu rata-rata mempunyai akun media sosial itu lebih dari satu. Yang tadi Aisyah udah share bahwa ada akun yang untuk close friend, lalu ada lagi akun yang untuk close friend kuadrat gitu ya. Dan saya yakin kalau misalnya kita tanya nih Aisyah, mereka itu tujuannya kenapa punya akun yang banyak gitu? Mungkin kalau disurvei, mungkin 90%-nya alasannya sama, yaitu untuk melindungi diri dari komentar netizen. Betul Gimana, banget. Ya aku untuk second account ya. Untuk second account itu aku lebih kayak aku bisa nge-share hal yang menurut aku pribadi tapi masih bisa untuk umum kayak gitu. Kalau untuk second akun ketiga aku itu tuh pribadi yang benar-benar pribadi, isinya orang-orang yang benar-benar aku percaya kayak gitu. Ya, jadi teman-teman, ini kita tarik garis merah gitu ya. Kenapa akhirnya sekarang banyak generasi milenial itu hampir semua media sosial mungkin mereka install aplikasinya, ada di handphonenya. Tapi yang lucunya mereka rata-rata kalau nggak punya akun-akun yang banyak, kalau nggak mereka isi media sosialnya, termasuk anak saya, minim banget. Jadi kadang-kadang kalau misalnya ada yang request friend saya terus saya buka lah, ini siapa sih, nggak ada fotonya gitu ya, nggak ada kontennya, tapi lucunya lagi ini jumlah temennya banyak banget. Itu kan sebenarnya menarik ya untuk dibikin penelitian ya. Bagaimana kalau nanti kita bikin penelitian bersama ya? Boleh. Gitu teman-teman. Jadi kenapa kalau tadi Aisyah bertanya, apakah ada pengaruhnya nih teman-teman antara media sosial dengan kesehatan mental? Ada banget.
Aisyah udah pernah nonton belum film yang namanya uh, Social Media Dilemma? The Belum. Social Dilemma, sorry, The Social Dilemma. Aku belum nonton sih. Nah, itu harus nonton banget nih, teman-teman yang di sini juga harus nonton banget ya, karena itu menggambarkan betapa apa namanya media sosial itu sekarang udah mengelilingi kehidupan kita dan bagaimana cara media sosial itu bekerja sehingga kita itu timbul rasa ketagihan, addicted. Aisyah pernah merasakan ketagihan bermedsos kalau misalnya tiba-tiba nggak buka medsos 3 jam aja, Oh iya, aku nggak bisa. rasanya berdebar-debar. Aku harus langsung kayak, aduh mana nih HP aku pengen buka Iya. media sosial ya. Nah, kalau misalnya ketinggalan handphone nih udah sampai kampus, langkah apa yang Aisyah ambil pertama kali? Wah, kebetulan aku kan bareng sama teman-teman aku ya. Aku minjem HP buat buka Instagram gitu kan kita bisa masukin akun Instagram kita kan ke Iya, teman. iya. Ya, kayak gitu sih. Emang butuh Betul. banget sih media sosial. Iya, setuju banget ya teman-teman. Saya pun bahkan dari bangun pagi gitu ya, ketika akhirnya alarm berbunyi, alarmnya pun kita set kan di handphone kita sendiri gitu ya, dan langsung pasti rata-rata adalah misalnya mengecek, oke, ada kabar apa hari ini, minimal buka apa namanya aplikasi chat gitu ya, dan kemudian akhirnya rasanya nggak lengkap kalau misalnya kita nggak buka akun media sosial. Tuh. Jadi teman-teman jangan apa nama khawatir karena ini semuanya dirasakan oleh banyak pihak yang mempunyai akun media sosial dan di film Social Dilemma itu sebenarnya dijelasin juga bahwa yang namanya media sosial itu dibikin memang untuk membuat penggunanya addicted. Nah, sekarang Aisyah saya mau share sedikit nih. Kenapa namanya itu media sosial? Nah, media teman-teman udah tahu ya pasti. Kalau sosial, jadi ibaratnya kita lagi ngumpul, bersosialisasi, ngobrol, tapi melalui media. Gitu. Kalau dulu zaman saya, spill nggak ya tahunnya? Saya kuliah. Jadi di awal 2000-an teman-teman, yang saya ingat baru pertama kali ada sosmed itu adalah Friendster. Nah, pada saat itu masih sederhana sekali dan juga kecepatan internet tuh belum seperti sekarang nih, Ai. Klik langsung kebuka gitu ya. Pada saat itu tuh bener-bener lambat, bisa ditinggal bikin Indomie dulu gitu ya, baru akhirnya kebuka itu aplikasinya. Jadi tidak mudah untuk kita mengupdate segala hal yang kita rasain. Berbeda sekali dengan sekarang. Apapun yang kita rasain bisa kita curhatin. Dan teman-teman hati-hati, yang berbeda dari media sosial dengan media lain, media sosial itu filternya adalah diri kita sendiri. Jadi teman-teman lah yang memutuskan mana yang mau di-upload gitu ya, mana yang keep it private. Tetaplah bikin itu menjadi privacy kita. Nah, itu nggak ada tuh teman-teman undang-undangnya yang mengatur. Oke, Isti, yang boleh di private adalah yang boleh di-upload adalah kegiatan A, B, C, yang tidak boleh C, D, E. Kan nggak ada. Bener nggak, Ai? Tuh. Apakah kalau Aisyah akhirnya mengupload foto liburan tiba-tiba kena undang-undang UU ITE bahwa kamu apa namanya telah melakukan sebuah perbuatan ria? Belum ada kan ya, Ai? Belum ada. Gitu. Apalagi teman-teman kalau misalnya curhat. Nah, di sini tuh Ai yang harus kita garis bawahi bahwa semakin kita terbuka dan sering curhat gitu ya di media sosial, maka teman-teman harus hati-hati karena itu akan beresiko terhadap kesehatan mental kita. Gitu, Aisyah. Oke. Gimana sih cara menggunakan media sosial kita gitu dengan bijak untuk menjaga kesehatan mental kita? Oke. Lagi-lagi nih teman-teman, saya balik lagi ke film yang tadi karena sesungguhnya memang belum ada ya film lain lagi yang membahas mengkupas tuntas mengenai sosial media. Di sana diperlihatkan cara kerja algoritma. Ada kalau saya nggak salah itu Facebook, Instagram, Twitter apa ya. Cuma yang saya concern banget dan waktu itu saya inget-inget sampai sekarang, di situ ada seorang anak remaja, mungkin SMP lah ya. Nah, dia itu posting foto selfie. Kita itu kan udah ini ya, udah kebutuhan dasar, narsistik itu kebutuhan dasar, Ai. Jadi sebenarnya nggak apa-apa kalau misalnya kita itu suka posting foto diri sendiri gitu ya, yang kenapa-napa kalau terlalu berlebihan sebenarnya ya. Nah, si anak remaja ini perempuan, dia memposting foto selfie-nya. Anaknya cantik, rambutnya panjang gitu ya, dan kemudian
dia mengambil beberapa gambar dari beberapa angle karena dia nanti akan memilih mana yang mau diposting ya. Sama nggak, Ai? Sama banget. Tenang, saya juga sama kayak gitu. Bahkan kalau udah umur saya pakai filter ya, biar kerut-kerutan nggak kelihatan. Nah, tiba-tiba setelah jeda beberapa waktu dia memposting foto selfie tersebut, mulailah tuh ada yang nge-likes, ada yang komen. Jadi udah mulai kontennya itu menghasilkan engagement kalau kita bilang ya. Nah, tiba-tiba ada yang mengkomentari, dia bilang, persisnya saya lupa ya, cuma dia bilang gini, wow, kuping kamu besar sekali, katanya gitu. Sebenarnya ya, kalau untuk saya yang sudah berusia di atas 30, cuekin aja gitu kan. Kan namanya juga kita kan posting di media sosial yang orang-orang semuanya bisa lihat. Tapi kita tidak bisa memperlakukan hal yang sama terhadap misalnya Aisyah yang umurnya berapa sih? 17 ya? Aku 18. Nah, yang masih umur 18, yang masih umur 20-an awal, kira-kira kalau dikomentarin kayak gitu, gimana, Ai? Aku bakal overthinking sih. Nah, overthinkingnya apa? Wah, ini emang muka gue nih harus dioperasi plastik gitu ya? Iya kayak gitu. Jadi gimana overthinkingnya, Ai? Ya overthinking kayak misalnya hidungnya lebar banget gitu misalkan. Terus kayak emang lebar ya digimanain ya gitu. Terus jadi suka kayak gini-gini gitu misalkan. Oke. Itu secara tidak disadari kan? Iya. Jadi mengeluarkan gerak-gerak tubuh yang melindungi fisik yang dikomentari itu. Oke, apalagi terus, Ai? Apakah langsung tiba-tiba pengen memprivate akun media sosialnya? Kalau untuk dulu ya, kalau misalnya dulu aku tuh kayak gitu, waktu akun first aku itu aku nggak aktif karena aku tuh orangnya insecure karena takut ada negatif-negatif gitu kan. Cuman untuk sekarang aku lebih ke kayak aku mulai tidak peduli gitu sama omongan orang lain. Jadi akhirnya aku udah mulai posting-posting lagi kayak gitu. Oke, teman-teman, Aisyah ternyata sudah mengalami juga situasi di mana pernah kejadian dan akhirnya tidak percaya diri, namun sekarang alhamdulillah udah kembali lagi gitu ya. Nah, teman-teman bisa dibayangin kalau misalnya ini menimpa adik-adik kita gitu ya, yang usianya masih jauh di bawah kita. Kalau Aisyah tadi bilang 18 tahun, ini kejadiannya misalnya di usia 13 tahun, 14 tahun gitu ya. Dimana mereka itu masih seru-serunya mencari jati diri. Ini gue sebenarnya pengen masuk geng mana sih gitu ya. Geng yang A atau geng yang B gitu kan. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa overthinking, kita bisa bayangin yang usia-usianya di bawah itu pasti lebih lagi gitu kan, Aisyah. Jadi apakah media sosial ini berkaitan dengan kesehatan mental? Berkaitan banget, teman-teman. Dan gimana sih caranya supaya kita itu nggak tergulung gitu ya sama media sosial, atau misalnya kita nggak patah hati, nggak hancur gara-gara media sosial? Pertama adalah proteksi diri kamu sendiri. Bisa dua nih, teman-teman. Memproteksinya bisa lewat kalian lebih memilih-milih lagi postingan mana yang mau kalian posting, atau kalau enggak, akunnya di private. Bahkan Aisyah, saya dalam kondisi tertentu pun masih suka saya private. Tergantung misalnya situasi, misalnya kalau misalnya mau memposting di story itu akan banyak postingan tentang anak-anak saya, itu masih tuh saya private. Karena itu berkenaan dengan misalnya, kalau saya sih bukannya kepada takut di komentari fisik ya, bukan, tapi takut kepada keamanan security dari anak-anak dan keluarga gitu ya. Itu pun masih, teman-teman. Jadi nggak masalah sebenarnya, karena belum ada aturan yang bisa membuat diri kita aman dalam bermain media sosial. Belum ada kan sebenarnya. Jadi misalnya gini, kalau ada yang berkomentar jahat atau apa, nanti bisa langsung kena. Bisa ada yang pernah, tapi sekarang seberapa banyak sih yang akhirnya ditindaklanjuti dengan serius? Kan nggak banyak. Iya benar. Ya. Jadi Aisyah itu sudah melakukan langkah yang tepat. Misalnya memprivate akun, atau misalnya di archive aja lah, diarsipkan aja gitu kan. Itu nggak apa-apa, teman-teman. Jadi nggak usah ngerasa gue tuh aneh gitu ya karena melakukan hal itu, karena nggak ada lagi yang bisa memproteksi diri kita ya selain kita sendiri, ya nggak sih? Betul banget. Gitu Besti ya. Terus apa lagi nih? Terus ada nggak sih strategi gitu ya yang dapat membantu kita untuk mengurangi dampak negatif pada media sosial untuk kesehatan mental kita? Betul, ada nggak sih, Bu?
Teman-teman sekarang sering nggak sih ngeliat di media sosial berita-berita yang viral berkenaan dengan bullying, dan terakhir itu Aisyah dengar nggak ada yang di Bekasi anak 12 tahun bercanda mungkin ya main sliding gitu sampai kakinya diamputasi, dan sekarang udah almarhum anaknya itu. Innalillahi. Terpapar nggak sama konten itu di media sosial? Saya sih lihatnya di Instagram. Aku Belum terpapar ya? Iya, Ya. Jadi teman-teman, beberapa waktu lalu di daerah Bekasi itu ada kejadian gitu ya. Dan ini kejadiannya juga membuat saya seorang ibu tuh miris gitu dengernya. Ada anak umur 12 tahun, dia itu main, zaman saya tuh memang udah ada sih main benteng gitu kan, ada ya Aisyah ya. iya sih. Zaman aku Iya juga benar. Masih kecil kan ada ya. Jadi kita kan dulu belum ada handphone, jadi permainannya tuh seru-seru sebenarnya ya. Main fisik gitu ya. Nah, dia itu main bercanda sama temennya, main sliding, hingga akhirnya dia itu jatuh atau gimana ya persisnya, hingga kakinya harus diamputasi. Dan teman-teman yang menyedihkan, katanya sih ada tindak bullying di situ. Ketika dia sudah harus diamputasi dan dia masih di rumah sakit, ternyata takdir apa namanya takdirnya dia adalah sampai di situ gitu ya, bahwa dia tidak bisa diselamatkan dari kecelakaan tersebut dan akhirnya anak tersebut meninggal. Jadi sebenarnya sedih banget. Saya juga selalu sedih, bahkan kadang-kadang kita nggak kuat ya kalau ngeliat Iya. konten-konten yang berhubungan dengan bullying. Karena kadang-kadang gini, pemikirannya cuma dua, antara itu tega banget, sama kedua, masa iya sih ada orang yang sampai sejahat segitunya? itu, iya. Iya kan? Masa ada sih yang sejahat itu gitu ya? Iya benar. Masa ada sih yang sejahat itu gitu ya? Jadi teman-teman, sebenarnya tadi kalau kita udah bisa memproteksi diri sendiri, kita bantu nih. Mungkin adik-adik kita atau mungkin orang tua kita yang mereka belum terlalu melek sama media sosial, gimana sih caranya memproteksi gitu ya? Terutama misalnya adik-adik yang belum ngerti, mungkin dia bikin akun media sosial cuma untuk login game Iya, gitu kan, tapi ternyata dia nggak bisa ngerti banget cara mainin medsos. Nah itu teman-teman bisa bantu tuh untuk memproteksi diri mereka. Dan juga sebenarnya orang tua juga bisa sih, karena orang tua juga kan mengalami masa ada media sosial tapi di usia yang sudah sudah. lanjut gitu ya. Mungkin misalnya ada yang gaptek-gaptek dikit, nah bantuinlah Ai gitu. Iya. Terus gimana nih peran komunikasi digital Mm-mm. dalam membentuk citra diri kita dan identitas online orang? Sekarang oke. Aisyah, kalau misalnya, jadi di Instagramnya udah ada postingan ya? Aku udah. Ada lebih dari 10? Untuk second account ada, Oke, kalau yang first account, belum ada sih. tapi udah ada postingannya ya? Ada postingannya. Ketika akhirnya Aisyah memutuskan untuk, oke, saya mau memposting foto yang kelima aja deh. Mungkin ada analisa mendasar atau ada alasan dari keputusan itu nggak? Kebetulan aku lebih mempromosikan produkku untuk akun first aku. Jadi aku Oke. memposting ya untuk hasil aku sendiri, untuk mendapatkan hasil kayak gitu. Insight ya. Nah, Insight. misalnya posting produk, tapi sebelumnya kan misalnya itu bentuknya foto. Pasti kan fotonya ngambil beberapa take tuh ya, beberapa Iya. kali. Akhirnya memilih dari 5 foto, aku mau milih yang foto yang kedua deh. Ya. Nah, itu kira-kira pemilihannya berdasarkan apa? Apakah misalnya, oh iya ternyata karena pencahayaannya bagus, atau fotonya pas di situ akunya cantik gitu ya? Apa tuh, Ai? Karena iya pencahayaannya bagus. Terus aku kalau gitu juga masuk ke nanya temen. Dan aku nanya ke temen tuh pastinya 3 orang lah, itu minimal banget. Jadi kayak aku memastikan bagusan yang mana sih kayak gitu untuk di-post. Kayak soalnya aku juga kadang masih mikirin pandangan orang gitu kan. Iya. Jadi ya gitu sih aku cara untuk ya mencari yang bagus gitu buat dipandang orang. Iya. Jadi Nah, mengurangi. itu sebenarnya proses pencitraan bukan sih? Iya banget. Iya. Iya. Jadi teman-teman, sebenarnya dari kita proses menyeleksi foto mana yang mau teman-teman upload, itu kita lagi menjalani OTW tuh pencitraan. Tapi pencitraan di sini nggak berarti negatif terus ya teman-teman ya. Jadi nggak usah selalu mikir baru pencitraan itu tuh dilakukan oleh pejabat-pejabat aja gitu ya, atau capres-cawapres nih kalau sekarang lagi rame gitu ya. Enggak. Bahwa sebenarnya kita itu harus menumbuhkan, membranding diri kita itu mau jadi apa. Misalnya saya mau membranding diri saya itu menjadi dosen komunikasi yang
selalu antusias gitu kan. Nah, saya kan nggak mungkin naruh fotonya itu belang betong. Belang betong tuh gini, besok foto yang lagi yang lagi happy, besoknya lagi curhat-curhat gitunya, besoknya lagi foto lagi nggak bener ekspresinya. Nah, itu gagal lah pencitraannya. Iya, betul. Nah, maka dari itu teman-teman, ketika teman-teman proses menyeleksi konten mana yang akan diupload, sebenarnya itu udah OTW pencitraan. Yang teman-teman perlu Validasi. tetap lakukan adalah sebenarnya kalau mau membranding diri atau melakukan pencitraan, sebaiknya konsisten, jangan ganti-ganti nih. Kadang misalnya, oh iya besok karena lagi seneng nih sama band Korea, dandanannya ala Korea semua gitu ya. Tapi nanti berikutnya posting, teman-teman mohon doanya ya, saya lagi mau hijrah, ganti lagi. Jadi akhirnya pencitraan itu akhirnya tidak berhasil Gagal. secara maksimal karena orang bingung dia tuh mau membranding dirinya sebagai apa sih gitu ya. Nah, pencitraan oke, boleh, yang penting tidak berlebihan, dan kedua harus konsisten gitu. Nah, Ibu pernah nggak sih mengalami krisis gitu di media sosial? Pernah banget nih teman-teman. Dan sebenarnya ini juga baru terjadi Aisyah nih. Pertama, saya pernah mengalami krisis itu pada saat saya masih anak kuliahan juga nih kayak kamu gitu ya. Zaman Friendster itu teman-teman. Positifnya adalah pada saat itu kita bisa menerima pendapat atau testimoni dari orang, tapi kita harus bisa menerima atau menolak. Jadi dia nggak bisa langsung otomatis nulis tentang apa di halaman akun kita. Jadi aman lah ya, kita tuh bisa mengatur misalnya gue mau accept atau menerima komen-komen yang oke-oke aja nih. Kalau ada yang ngebahas tentang masa lalu atau mantan, nggak gue accept gitu ya, gue tolak. Nah, itu dulu media sosial yang saya pernah miliki pertama kali, sistemnya seperti itu. Jadi masih aman teman-teman. Dan dia hanya memperlihatkan tampilannya ya, testimoni atau pendapat orang tentang kita, dan foto-foto kita aja. Nah, seiring waktu berjalan, sekarang media sosial itu kalau begitu-begitu aja kan mungkin bosen. Nanti lama-lama akhirnya bisa hilang media sosial itu, ditinggalin sama penggunanya. Akhirnya kan sekarang orang lain lah bisa komen gitu ya. Pokoknya sekarang jadi ramai kayak pasar malam lah kalau yang namanya media sosial. Positifnya apa? Positifnya interaksi yang muncul akan lebih menarik nih. Kita bisa saling berbalas komen gitu ya. Story bisa di-repost lagi gitu kan. Atau kita bisa menandai atau men-tag orang, itu kan lebih seru lagi. Makanya akhirnya kita addicted atau misalnya kita itu kecanduan tuh karena interaksinya itu makin oke. Apalagi kalau misalnya kita ketemu temen yang lama udah nggak jumpa gitu ya, terus kita berinteraksi tuh di awal-awal pasti kan menyenangkan banget. Tapi jangan salah, dengan interaksi yang tinggi itu juga akan menghasilkan yang namanya sisi negatifnya adalah bisa menghasilkan komentar-komentar yang kita tidak mau. Kalau tadi saya bisa menolak aja testimoni orang yang saya nggak suka, nggak usah saya terima, nggak usah saya accept. Tapi kalau sekarang nggak bisa. Orang bisa berkomentar apa aja kan di media sosial kita, apalagi kalau misalnya kita nggak di private gitu ya. Kalau di private mungkin teman-teman kita bisa mengomentari. Tapi kalau nggak di private, sejagat raya bisa mengomentari gitu ya. Nah, pada saat saya masih kuliah, krisisnya itu adalah misalnya putus pacaran. Oh, nanti bala temen-temennya mantan itu pada kirim-kirim testimoni tuh. Tapi untungnya saya nggak accept kan, gitu kan. Jadi kalau nggak saya accept kan nggak ketahuan tuh track recordnya ya. Gitu. Nah, tapi lumayan jadi bikin, ini apa-apaan sih, semuanya pada nyerang begini gitu kan. Mungkin Aisyah juga pernah lah merasakan. Pernah diserang sama ini sih. Jadi aku namanya punya mantan gebetan ya. Nah, mantan gebetan ini tuh punya pacar baru. Nah, pacarnya ini itu tuh nyerang aku di DM kayak di IG aku pernah kayak gitu kejadian. Dan padahal aku udah nggak kontakan lagi, tapi nih cewek itu selalu kayak membuat kayak aku tuh masih kontakan sama cowok ini kayak gitu. Itu rasanya gimana tuh pada saat dikirim-kirim DM terus? Udah bingung, kesel, terus kayak aduh kenapa sih nih orang gitu. Ya kan, jadi apaan sih? Iya kayak kan, gitu kan. Apaan sih orang gue udah punya gebetan baru juga. Iya benar. Nah, jadi teman-teman itu sebenarnya balik ke pertanyaan tadi, pernah nggak merasakan krisis? Pernah, itu pada saat kuliah kayak gitu tuh ya. Tapi masih aman tuh karena
saya harus accept atau bisa menolak gitu ya testimoni tersebut. Kemudian kalau misalnya sekarang setelah media sosial yang berkembang ini ada Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, itu pernah juga kejadian saya merepost konten orang dan kemudian ternyata orangnya tersebut tidak terima karena saya komentarin. Jadi saya repost dan saya komentarin gitu ya. Nah, itu tuh cepet banget ya, bahkan saya tuh sampai tidak menyadari, akhirnya saya tuh menyadari ketika loh kok banyak yang friend request ya, dan saya nggak kenal gitu sama orang-orang yang permintaan pertemanan ini. Lalu disusul dengan loh kok banyak banget ya yang nge-DM gitu kan, yang kirim-kirim. Terus pas saya lihat, oh ternyata postingan saya itu di-repost oleh si orang tersebut. Dan lebih menakjubkan lagi, orang tersebut followersnya udah 150.000. Jadi kebayang yang melihat kontennya dia. Wah, bala masanya dia itu banyak banget nyerang sana sini kanan kiri gitu ya. Sampai saya tuh bikin sama teman-teman kita nih di kampus, oh kita harus menuliskan strategi-strateginya Bu untuk untuk membasmi hal ini gitu ya. Nah itu krisis yang pernah saya rasain. Di situ saya banyak belajar loh Ai. Salah satunya atau yang utama adalah kita nggak boleh memang sembarangan merepost konten orang. Mendingan kita posting konten kita sendiri, lalu banyak yang mau komentari, tapi kan kita tidak menyalahi aturan apapun, gitu ya. Kalau misalnya kita merepost konten orang, itu kan ada kayak semacam kena pelanggaran apa sih kalau misalkan lagu tuh back soundnya ada copyright gitu ya. Benar. Walaupun sebenarnya teman-teman, ketika teman-teman sudah memposting sebuah konten di media sosial, teman-teman berarti sudah mensahkan bahwa konten gue ini sah boleh dilihat oleh siapapun kan? Dan termasuk boleh dikomentari siapapun, ya enggak? Betul. Gitu. Jadi harusnya sih sebenarnya no hard feeling. Karena lo udah mempublikasi konten lo, kan gitu ya. Inilah yang akhirnya nyambung ke hati-hati dengan jejak digital. Gitu. Kalau saya di googling, mungkin saya akan bertemunya periode pada saat saya udah selesai kuliah. Alhamdulillah pada saat saya SMP dan SMA belum ada jejak digital. Kebayang kalau dari SMP udah ada jejak digital gitu ya. Tapi zamannya Aisyah dan teman-teman di bawah Aisyah itu kan sekarang udah ada jejak digital itu. Udah dari SD sekarang udah ada nah, digital. Coba Aisyah waktu zaman SD, fotonya langsung keluar ya, Ai. Iya, langsung. Nah, gitu teman-teman. Bahkan pada saat foto pribadi kita tersebar dan foto-foto yang membuat kita insecure itu tersebar, itu udah bisa bikin krisis. Nah, makanya memang bukan hanya Aisyah, saya pun juga harus lebih berhati-hati. Tapi karena pengalaman-pengalaman itu gitu ya, akhirnya membuat saya jadi semakin tahu bahwa oh gini ya, ternyata kalau misalnya jadi selebgram, walaupun pada saat itu terjadinya krisis gitu ya. Makanya akhirnya jadi tahu kenapa teman-teman seumur Aisyah itu banyak yang memprivate dan membentengi dirinya banget di media sosial. Gitu. Wah, sangat menarik ya pembahasan kita kali ini tentang bagaimana sih media sosial itu dapat mempengaruhi kesehatan mental kita. Ini tuh memang kita harus perhatikan ya sebagai pengguna media sosial. Gunakanlah media sosial dengan bijak. Jangan sampai kesehatan mental kalian itu terganggu karena media sosial itu sendiri. Baik, terima kasih Bisti sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan kami. Sama-sama. Baiklah, saya Aisyah Aurelia, Rosper TV, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.